Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama 'alal mu'minina la'allahum yattaqun. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sanjungkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai serta para keluarganya dan semua sahabatnya. Amma ba'd. Topik kultum pada malam hari ini adalah pentingnya muhasabah diri di bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman, jamaah Masjid Al-Hidayah Pamulang Permai 1 yang berbahagia. Setiap kali kita berada di bulan suci Ramadan, melaksanakan saum, salat rawatib, salat sunnah tarawih, tadarus Al-Quran, serta amalan lain yang mulia, kita selalu berharap semua amal kita itu menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diridhoinya, yang kelak dibalas dengan bermacam kenikmatan di surga. Namun selain harapan itu, kita selayaknya khawatir terhadap setiap amal perbuatan kita. Sebab pada akhirnya juga amal-amal yang kita harapkan terbaik itu akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab di hari pembalasan kelak. Dan hanya Allah lah yang Maha tahu tentang nilai dan kualitas amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita selama bulan suci Ramadan untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita agar amal-amal kita menjadi lebih baik lagi. Terlebih saat ini kita sedang berada dalam kondisi PSBB, pembatasan sosial berskala besar untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam kondisi PSBB ini, ketika kita lebih banyak bekerja dan beribadah di rumah, alangkah baiknya kita juga bisa mengisi Ramadan dengan muhasabah diri. Para pemirsa yang budiman, shaimin shaimat yang berbahagia, kata muhasabah berbentuk masdar atau pembendaan dari kata kerja hasaba yuhasibu. Muhasabah sering diartikan dengan introspeksi atau peninjauan terhadap setiap sikap dan perbuatan, kekurangan, kelemahan, dan sebagainya. Dalam sebuah khutbahnya yang terkenal, Umar bin Khattab radhiyallahu an bersabda, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, fa innahu ahwanu lihasabikum. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, wa tazayyanu lil ardil akbar. Yawma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Artinya, introspeksilah dirimu sebelum kamu diintrospeksi. Hal itu akan meringankan pemeriksaan amalmu. Timbanglah semua amal perbuatanmu sebelum amalmu ditimbang. Dan perbaikilah kualitas dirimu untuk menghadapi hari pemeriksaan amal, yaitu ketika kamu ditampakkan di hadapan seluruh manusia, dan kamu tidak bisa lagi menyembunyikan satu rahasia pun. Para pemirsa yang budiman dan berbahagia, dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal, an jasadihi fima ablah, wa an umrihi fima afnah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi kaifa amila fi." Artinya, kelak di hari kiamat, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak melangkah, tidak bergeser, sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Pertama, tentang tubuhnya, untuk apa digunakan. Kedua, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Ketiga, tentang hartanya, dari mana diperoleh, dan untuk apa dibelanjakan. Keempat, tentang ilmunya, bagaimana dia memanfaatkannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Darimi. Para pemirsa yang budiman, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut
kita diingatkan tentang 4 hal yang paling penting untuk kita periksa atau kita introspeksi. Pertama adalah introspeksi terhadap tubuh kita, yaitu semua yang melekat dalam diri kita, yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita, dari ujung rambut di kepala sampai ke ujung kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan mengingatkan kita, menyuruh kita, periksalah selama 24 jam mata kita melihat dan menyaksikan apa saja. Periksalah selama sehari semalam telinga kita menyimak dan mendengar apa saja. Periksalah selama sebulan Ramadan mulut kita bicara apa saja, makan apa saja, minum apa saja. Begitupun dengan hati kita, rahasia apa saja yang ia simpan. Otak kita, apa saja yang ia ingat dan pikirkan. Kaki kita kemana saja ia melangkah, dan tangan kita apa saja yang ia lakukan dan ia jangkau. Inilah introspeksi atau muhasabah terhadap tubuh kita. Muhasabah ini sebenarnya mudah, tetapi sulit dilakukan secara mendetail. Apalagi terkadang kita tidak suka melihat kekurangan dan kelemahan diri kita. Namun, apabila kita mampu melakukannya dengan baik, maka kita pun akan sanggup mengenali kekurangan dan kelemahan diri kita, lalu meningkatkan kualitas diri kita. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, orang yang mampu mengenali dirinya, dia mengenali dirinya, arafa nafsahu, dia akan mengenali Tuhannya, arafa rabbahu. Para pemirsa yang budiman, shaimin shaimat yang berbahagia. Muhasabah yang kedua adalah terhadap umur kita, masa kecil kita, masa muda kita, serta masa tua kita. Ketika kita bermuhasabah, yang terpenting untuk kita periksa adalah umur kita. Untuk apa saja ia dihabiskan. Periksalah masa kecil dan masa remaja kita, apakah lebih banyak dihabiskan untuk belajar agama dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Periksalah juga masa tua kita, apakah lebih banyak kita habiskan untuk mengejar akhirat atau hanya mengejar dunia. Umur sejatinya adalah waktu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk diisi dengan amal soleh. Orang yang beruntung ialah yang umurnya panjang dan amalnya soleh, sedangkan yang tidak beruntung, yang bangkrut, ialah yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Kita semua tentu berharap bisa diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan dan dosa kita di masa lampau, bisa bertobat dan menambah amal baik. Inilah muhasabah tentang umur kita. Para pemirsa yang budiman, muhasabah yang ketiga adalah tentang harta kita. Dari mana kita peroleh dan untuk apa kita pergunakan. Harta adalah properti yang kita senangi untuk kita kumpulkan dan kita miliki. Bahkan kita wariskan untuk anak cucu kita setelah kita mati. Rumah, mobil, sawah ladang, perkebunan, hasil tambang, dan semua jenis usaha adalah harta yang dapat kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandu kita agar memeriksa semua harta kekayaan kita. Ada 2 hal yang harus diperiksa. Pertama, dari mana harta itu diperoleh? Apakah dari jalan yang halal, cara yang subhat, atau jangan-jangan dari jalan yang haram? Sebab ada kalanya harta yang kita miliki tercampur antara usaha yang halal dengan cara yang subhat, dan bahkan juga ada yang haram. Karena itu telitilah mana harta kita yang benar-benar halal. Bila ada yang subhat atau yang haram, segera bersihkan dan berikan kepada yang berhak. Yang kedua, kita juga harus introspeksi terhadap penggunaan harta kita. Periksalah, apakah semua harta kita itu dibelanjakan untuk kebaikan, apakah sudah dizakati, apakah sudah disedekahkan kepada fakir miskin, yatim dan duafa. Periksalah untuk apa saja harta kita dibelanjakan, agar kita selamat dari hari pemeriksaan amal. Sungguh, kaki kita tidak akan mampu melangkah sebelum kita ditanya tentang harta kita, dari mana kita dapat, dan untuk apa kita belanjakan. Para pemirsa yang budiman, muhasabah yang keempat adalah terhadap ilmu kita. Bagaimana kita manfaatkan. Ilmu adalah kekayaan intelektual.
Untuk mencapainya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh ataupun membaca, mempraktikannya dan mengembangkannya. Ada banyak ilmu pengetahuan yang kita kenal, dari yang bersifat teoritis hingga yang praktis, termasuk yang berbasis skill atau keterampilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandu kita agar semua ilmu yang kita miliki itu dimuhasabah, diperiksa apakah sudah bermanfaat ataukah belum. Kebaikan ilmu adalah ketika bisa diamalkan atau diterapkan untuk maslahat umum. Apalah artinya ilmu yang banyak apabila tidak menambah pemiliknya taat kepada Allah serta tidak bermanfaat bagi orang banyak. Mengintrospeksi ilmu kita juga seperti memahami filsafat padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin kita berilmu, semakin arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dengan mengintrospeksi ilmu kita, kita menjadi orang yang bijak. Demikianlah uraian muhasabah yang harus kita lakukan selama Ramadan terhadap tubuh kita, umur kita, harta kita, dan ilmu kita. Mudah-mudahan muhasabah ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah serta meringankan kita dalam penghisaban amal kelak di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.